Baik, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Dewa Akan Gede Wahyu Mahatma Putra pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada topik kali ini kita akan membahas mengenai transformasi digital di sektor kesehatan yang terdiri dari tiga topik utama, tiga subtopik utama. Yang pertama adalah konsep mengenai transformasi digital, lalu strategi transformasi digital, dan yang terakhir adalah tantangan transformasi digital di sektor kesehatan. Transformasi digital di sektor kesehatan merupakan sebuah program atau rencana jangka panjang yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan dalam upaya pencapaian universal health coverage atau jaminan kesehatan menyeluruh. Kita masuk ke yang pertama mengenai konsep transformasi digital di layanan kesehatan. Konsep ini terdiri dari 6 prinsip utama dalam membangun sebuah Indonesia Health Services. Ini adalah atau IHS ya, ini adalah sebuah platform yang dibuat oleh pemerintah untuk membuat sebuah standar dalam pengembangan sistem informasi di dunia kesehatan di Indonesia. Ya, ada 6 prinsip utamanya. Yang pertama, platform ini nanti berbasis layanan. Ya, lalu adanya standarisasi dalam pembuatan baik itu dari arsitektur dan spesifikasi dari setiap sistem informasi, lalu adanya kolaborasi ekosistem antara pelaku industri kesehatan mulai dari dokter, perawat, termasuk tenaga IT-nya, lalu ini juga berbasis open API, berbasis microservice, sehingga nanti adanya kemudahan dalam akses atau pertukaran data antar sistem informasi. Lalu yang kelima, adanya kepatuhan melalui keterpaduan, dan yang terakhir adanya manfaat imbal balik yang dirasakan oleh baik itu tenaga kesehatan maupun tenaga non kesehatan yang bergerak di bidang layanan kesehatan. Untuk lebih detailnya nanti akan kita bahas di kelas. Lanjut ya ke slide berikutnya. Landasan hukum mengenai hal ini adalah adanya Permenkes RI nomor 46 tahun 2017 tentang e-health, lalu Permenkes RI nomor 20 tahun 2019 tentang telemedicine, lalu Permenkes RI nomor 21 tahun 2020 tentang tata kelola pembangunan kesehatan yang meliputi integrasi sistem informasi, adanya penelitian dan pengembangan kesehatan. Lalu adanya yang terakhir adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan. Ini adalah landasan hukum tentang penerapan sistem informasi kesehatan dan sistem informasi manajemen rumah sakit di Indonesia. Manfaat, nah ini ada 5 manfaat kenapa sektor kesehatan itu harus bertransformasi ke era digital. Yang pertama, adanya konektivitas data, jadi antar layanan kesehatan, antara puskesmas, rumah sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lain itu akan saling terhubung dengan adanya transformasi digital. Lalu ada kemampuan analisis dan layanan yang mendukung integrasi berbagai aplikasi kesehatan di Indonesia. Lalu yang kedua, dapat memprediksi penyakit pasien yang kemungkinan terjadi atau prediksi penyakit-penyakit yang menjadi wabah atau menjadi outbreak di Indonesia. Lalu adanya pencapaian dari continuum of care atau keberlanjutan dalam layanan kesehatan. Ini merupakan harapan atau merupakan hal yang sangat diinginkan oleh WHO. Lalu yang keempat, adanya pengelolaan pembiayaan yang lebih transparan. Dan yang terakhir adalah supply chain management yang lebih baik. Untuk lebih detailnya nanti akan saya jelaskan di kelas. Lalu kita akan melihat yang kedua, strategi dari pembangunan atau proses transformasi digital di sektor kesehatan. Kita lihat ya, strateginya ini dibuat oleh Kementerian Kesehatan dibagi menjadi tiga hal ya. Yang pertama adanya integrasi dan pengembangan sistem data kesehatan, lalu adanya integrasi dan pengembangan sistem aplikasi layanan kesehatan, dan yang ketiga adanya pengembangan ekosistem teknologi kesehatan. Jadi ketiga hal ini akan dilakukan bersama-sama nanti dengan harapan adanya peningkatan mutu kebijakan. Ya ini dari hal A ini akan outcome-nya diharapkan adalah adanya peningkatan mutu kebijakan, lalu adanya kesehatan yang berbasis data yang akurat, mutakhir dan lengkap. Lalu yang kedua akan
diharapkan outcome-nya berupa efisiensi layanan kesehatan mulai dari tingkat puskesmas, tingkat klinik, rumah sakit, hingga rumah sakit rujukan. Lalu yang ketiga, dengan pengembangan ekosistem teknologi kesehatan itu diharapkan outcome-nya berupa terciptanya kolaborasi antara layanan kesehatan dengan pemerintah, dengan industri, dan dengan masyarakat. Jadi tiga hal inilah yang menjadi strategi dalam transformasi digital di sektor kesehatan yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Lanjut ya ke slide berikutnya. Ini adalah merupakan roadmap-nya dari tahun 2021 hingga 2024 ya. Nanti silahkan dibaca untuk lebih detailnya. Kita lanjut ya ke slide yang berikutnya. Mengenai tantangan dari transformasi digital di sektor kesehatan. Tantangan apa saja yang bisa atau yang ada yang harus kita hadapi ketika Indonesia ini ingin bertransformasi ke dunia digital, ke arah digital untuk sektor kesehatan. Tantangan yang pertama itu lebih dari 80% fasilitas Yankes di Indonesia ini belum tersentuh teknologi sama sekali. Ya, jadi jangankan ke era digital, 80% ini belum ada teknologinya sama sekali. Lalu yang kedua, permasalahan kedua adalah pelaporan data yang tidak agregat. Artinya data-data yang dihasilkan ini tidak terkumpul atau tidak terakumulasi dengan baik, sehingga setiap institusi layanan kesehatan itu akan menginputkan data yang sama berulang-ulang kali, sehingga ini akan menjadi tambahan beban bagi administrasi, dan yang berikutnya akan tidak memberikan kedalaman data untuk analisis yang lebih lanjut. Lalu kita lanjut ya ke slide yang berikutnya. Yang ketiga, tantangan yang ketiga adalah data yang terfragmentasi dan tersebar di berbagai macam aplikasi kesehatan, baik itu yang dibuat oleh pemerintah, oleh swasta, maupun oleh pihak ketiga. Data tersebut tersebar sehingga sulit untuk mendapatkan hasil analisis yang lebih mendalam. Ya. Lalu yang keempat, adanya keterbatasan regulasi mengenai keamanan data, standarisasi data, serta hak dan privasi keamanan data untuk pasien. Ini masih terbatas aturan-aturannya. Ya. Lalu yang kelima, belum adanya standarisasi dalam pertukaran data. Ini menyebabkan data yang tersimpan di suatu rumah sakit sulit untuk berkomunikasi atau sulit untuk ditransfer ke rumah sakit lain atau ke vaskes yang lain. Itu merupakan 5 tantangan dalam era transformasi digital di sektor kesehatan. Lalu ada juga tantangan transformasi digital di bidang farmasi dan alkes. Yang pertama, belum adanya standarisasi dari kode perusahaan, kode produk, dan material dari bahan baku alkes atau farmasi atau obat tersebut. Lalu belum adanya data stok obat, data alkes, data PKRT yang disimpan secara terpisah di masing-masing rumah sakit. Ini menyebabkan stok obat di setiap daerah itu sulit untuk diketahui, sehingga ketika ada suatu daerah yang kekurangan stok obat itu sulit untuk berkomunikasi dengan daerah lain yang memiliki stok obat yang berlebih. Ya. Lalu rendahnya akurasi dalam pemetaan supply and demand terkait dengan farmasi, obat, pelayanan kesehatan. Lalu yang keempat, proses perizinan dan monitoring yang berulang-ulang. Ya, jadi ketika membeli obat, ketika membeli alat kesehatan, prosesnya ini proses untuk meminta izinnya ini akan berulang-ulang, ribet, dan menghabiskan banyak waktu. Ya, ini tantangannya. Ini dengan adanya transformasi digital, diharapkan keempat tantangan ini akan dapat teratasi, akan mendapatkan solusinya yang lebih baik. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Tantangan transformasi digital di sektor layanan ketahanan kesehatan. Ya, yang pertama, sistem surveillance atau deteksi dini terhadap suatu penyakit, baik itu wabah, penyakit menular, itu belum real time. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut di kelas. Lalu respon kegawat darurat yang belum responsif. Ya, lalu tidak adanya sistem pemantauan terhadap kesiapan Fasiankes ketika ada suatu wabah, ada suatu outbreak, atau ada suatu kejadian pandemi, kita belum tahu apakah sebuah Fasiankes itu siap atau belum. Ya, lalu yang keempat, edukasi kesehatan yang terpercaya itu belum dapat diakses dengan baik oleh masyarakat, sehingga seringkali ditemukan banyak hoax, banyak berita-berita palsu terkait dengan layanan kesehatan. Kita lanjut ya, tantangan yang berikutnya di bidang
sumber daya manusia kesehatan. Nah, apa saja? Ada 4 ya tantangannya. Yang pertama, perolehan atau analisis kebutuhan SDMK ini bersifatnya hanya data sandingan, bukan diperoleh secara langsung, ya, bukan data primer, sehingga akurasinya menjadi tidak maksimal. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, belum adanya standarisasi dalam pendataan SDM kesehatan, sehingga banyak SDM kesehatan yang terdatanya 2 kali atau mungkin tidak terdata sama sekali, sehingga atau sebaran dari SDM kesehatan ini belum dapat terlacak dengan baik. Ya, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ya, buta terhadap informasi sebaran SDM kesehatan. Lalu yang keempat, informasi kesiapan cadangan SMK ini belum ada standar kompetensi dan potensinya. Ini terjadi ketika ada suatu wabah, kita membutuhkan tenaga kesehatan yang lebih, kita belum tahu nih cadangan SDM kesehatan kita itu di suatu daerah itu ada berapa, apakah perlu dikirim atau enggak, kita belum tahu, sehingga ini menjadi tantangan yang harus bisa atau harus diselesaikan ketika sektor kesehatan ini beralih ke era digital. Lanjut ya. Apakah SDM kita siap untuk bertransformasi digital? Ini merupakan sebuah pertanyaan yang harus kita jawab bersama-sama. Ya, apakah kalian siap untuk bertransformasi ke era digital kesehatan? Lalu yang berikutnya, ya, tantangan transformasi di bidang pembiayaan kesehatan, ya, data informasi kesehatan, ya, pengeluaran itu belum dapat dirinci secara akurat, sehingga kita belum tahu berapa sih kebutuhan anggaran dana atau berapa sih pengeluaran dana untuk layanan kesehatan yang ada di Indonesia. Lalu ada National Health ini ya, PHA, NH dan DHA, National Health Account, ya, yang P ini adalah Provinsi Health Account, lalu yang D ini adalah District Health Account. Ini belum ada datanya secara valid, hanya tersedia 2 tahun terakhir, sehingga kita belum tahu berapa sih anggaran dan pengeluaran dari kesehatan yang digunakan, ya, yang dibelanjakan untuk kesehatan selama tahun-tahun sebelumnya. Ini yang hanya tersedia hanya 2 tahun saja. Lalu data asuransi ini juga belum dapat diakses secara lengkap, sehingga kita belum mengetahui apakah penggunaan asuransi di Indonesia ini bisa atau sudah optimal atau belum, atau masih atau belum mencapai target atau sudah. Itu kita belum ketahui karena datanya belum dapat diakses dengan baik dan belum tersedia dengan lengkap. Itu tantangan di bidang pembiayaan kesehatan. Ya, baik, itu saja mungkin pengantar mengenai transformasi digital di sektor kesehatan. Nanti lebih lanjut kita akan diskusikan di kelas, kita akan bahas lebih detail di kelas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu lagi di mata kuliah selanjutnya. Terima kasih dan selamat mempelajari mata kuliah ini.